Nah, Garci Dreamers si film di sini, di video ini kita akan menganalisis kemampuan yang sudah Shanks tunjukkan kepada kita dan akan kita hubungkan dengan Sencho kita yaitu Luffy. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Terkah kalian, haki luar biasa yang Shanks miliki pernah Luffy tunjukkan juga untuk ke semua jenisnya loh. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, pertama, jika kita mau membandingkan haki, pastinya kita perlu membahas haki terlebih dahulu. Di mana terdapat 3 jenis dari haki dengan masing-masingnya ada 2 tingkatan. Mulai dari Busou Soku atau Color of Armament, lalu juga Kenbun Soku no Haki atau Color of Observation, dan Special Edition yaitu Hausoku no Haki atau Color of Conqueror. Kita akan coba recap dikit ya terkait haki ini biar lebih mengerti nih kenapa Luffy dan Shanks ini sangat identik dari sisi kekuatannya. Pertama, dari yang paling umum yaitu Busou Soku no Haki, di mana banyak sekali perkembangan dan penyesuaian dari haki yang paling dasar inilah. Yang awalnya kita tahu jika Busou Soku no Haki itu menciptakan armor pelindung yang tidak terlihat, tapi ternyata setelah time skip kita malah melihat kok Busou Soku malah berubah menjadi Koka yang mengubah tangan atau objek menjadi hitam. Yang awalnya kita mengira kalau ini mungkin untuk mempermudah para audiens biar tiap nyerang nggak perlu ngomong haki atau semacamnya lagi lah. Tapi tahunya Koka itu adalah Busou Soku yang paling standar karena yang Relic tunjukkan di pre-time skip dengan ngebuat Invincible Armor itu adalah tingkatan lebih lanjut yang disebut sebagai Ryuo di Wano Kuni. Yang tidak hanya itu, versi advance dari Busou Soku adalah bahkan mereka bisa mentransfer haki dan merusak dari dalam medium tersebut. Hal ini terlihat jelas ketika Luffy dan Relic dia menghancurkan borgol batu laut tersebut. Dimana untuk Kenbun Soku sendiri tidak banyak nih untuk macam-macamnya. Yang paling dasar adalah bisa merasakan musuh ketika akan menyerang dan menggunakannya untuk memprediksi arah serangannya. Yang sebenarnya ini seperti mendengar suara kayak gitulah dari arah tubuh musuhnya. Tetapi di sisi lain, Kenbun Soku juga bisa mengetahui hawa dari musuh, di mana tingkat advance-nya seperti Relic, dia bahkan bisa mengetahui jumlah musuh ada berapa, yang bahkan karakter spesifik pun bisa dia ketahui. Karena dulu di Sabondi kita melihat dia bisa tahu jika Luffy sudah sampai, padahal jarak antara Relic dan Luffy yang baru sampai itu sangat jauh sekali, dan kita juga tahu Pulau Sabondi ini terbilang yang cukup besar. Di mana di versi advance juga penggunanya bisa melihat ke masa depan seperti yang dilakukan oleh Shanks jauh setidaknya 10 detik di chapter 1079 kemarin. Dan yang terakhir adalah Hausoku no Haki, di mana awalnya ini kemampuan yang ditakdirkan lah untuk orang-orang tertentu saja, tapi entah kenapa saya merasa haki dari Hausoku ini bisa tumbuh seiring karakternya berkembang dengan ambisi-ambisinya yang ada. Contoh lah awalnya Zoro yang akhirnya berhasil mengawakeningkan Hausoku no Hakinya saat dia melawan Kaido, di mana dia dapat diinfuse ke tiap serangan dan buat serangan atau pertahanan bertingkat-tingkat jauh lebih kuat. Di mana tidak hanya itu, efek intimidasinya pun keluar dan akan sangat berguna untuk memperlemah musuhnya. Yang bukankah itu terlihat jelas ketika Luffy dan Shanks melakukannya untuk menurunkan mental dari musuhnya tersebut. Nah, lalu kira-kira apakah kemiripan di antara Luffy dan Shanks dalam penggunaan hakinya? Pertama, dari Busou Soku sebenarnya tidak banyak sih yang bisa kita dapatkan dari Busou Soku ini karena aplikasinya langsung ke damage lah yang sifatnya relatif dan tidak terlihat jelas. Kita langsung masuk ke Kenbun Soku no Haki saja. Di mana sejauh ini hanya ada 3 karakter terkonfirmasi yang bisa menggunakan Kenbun Soku Advance atau melihat ke masa depan. Yang pertama adalah Katakuri, lalu juga adalah Luffy, dan yang terbaru adalah Shanks ini. Di mana untuk Shanks sendiri sebenarnya sudah dikonfirmasi dari movie Red yang Oda jelaskan sendiri di edisi 4 miliar berry spesial. Untuk Luffy ini terbilang karena dia masih yang paling baru, jadi kemampuan melihat ke masa depannya menurut saya masih berkembang lah. Dan dari pertarungannya melawan Kaido memang tidak terlalu ditonjolkan karena pasti ia butuh kecepatan lain untuk bisa mengimbangi haki tersebut.
Oh iya, kita juga tahu Kaido seharusnya dia bisa melihat ke masa depan ya, karena dia sendiri pun pernah bilang bukan hanya kau yang bisa melihat ke masa depan, yang kemungkinan jika Kaido juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi entah nih aplikasi dari Ken Bunsoku Advance ini apakah memakan energi yang sangat banyak, jadi tiap orang tidak bisa terus-terusan untuk melihat ke masa depan. Untuk Katakuri, sepertinya dia bisa melihat 3-7 detik ke masa depan dari apa yang terjadi di Whole Cake Island lalu. Dan dari Shanks ada alasan kenapa Oda menunjukkan Kid yang sebelumnya berkata akan kubereskan dalam waktu 10 detik. Dan di saat itu juga Oda menunjukkan jika Shanks melihat ke masa depan, yang berarti setidaknya Ken Bunsoku Haki milik Shanks ini bisa melihat 10 detik ke masa depan. Dipadukan dengan kecepatan Shanks yang sangat luar biasa dan kemampuan penglihatan masa depannya ini menjadi kunci penting di pertarungannya, karena dia bisa menggunakan timing yang sangat presisi untuk menyerang musuhnya, sama seperti ketika dia menghajar Kid yang sekuat itu dan dikalahkan dalam one hit saja. Karena Shanks ini langsung menyerang di timing yang bahkan buat Kid tidak siap untuk menerima serangan tersebut. Mungkin sisi kontra dari penglihatan masa depan ini adalah kalau kita bisa melihat masa depan, kenapa kok nggak dipakai terus-menerus, yang seharusnya sangat berguna dong di tiap pertarungan. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana duel Luffy versus Kaido sebelumnya, mereka sepertinya bisa mengukur penggunaan hakinya agar tidak terlalu boros digunakan untuk sesuatu yang tidak bisa mengcounter dengan cukup baik. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, jika Luffy bisa melihat ke masa depan, tetapi tidak cukup cepat untuk menghindar, ya percumalah Luffy bisa melihat ke masa depan tersebut. Dimana kasus ini sudah pernah terjadi saat Kaido menggunakan Raimei Hakenya pertama kali di puncak Onigashima, dan situ Luffy hanya berhasil menghindar sedikit walau tidak full, makanya efek serangannya masih dapat dirasakan. Jadi walau dia bahkan bisa melihat ke masa depan, tetapi tubuhnya tidak bisa bereaksi secepat itu pun akan percuma. Makanya Shanks dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan penglihatan jauhnya itu menjadi satu kunci kenapa Shanks bisa menjadi sangat hebat. Nah, lalu dari sisi House Konaki sendiri, hal tergila yang pernah Shanks keluarkan adalah di chapter 1055 lalu saat dia mengusir Admiral Ryokyu-gyo, yang padahal jarak di antara keduanya sangat-sangat jauh sekali. Shanks masih di pesisir yang bahkan di luar Wano Kuni karena dia belum naik ke atas tebingnya, dan Ryokyu-gyo dia berada di dekat ibu kota bunga yang notabene di tengah Wano Kuni. Tetapi ternyata hakinya bisa dirasakan sampai sejauh itu. Ya benar, basis dasar dari Hausoku sesuai artinya yaitu Conqueror atau penakluk, yang identik dengan sebuah intimidasi dan buat tekad musuhnya melemah. Makanya di sini kita melihat bagaimana Ryokyu-gyo menjadi gemetar dan tidak siap untuk melakukan apapun. Oh ya, sebenarnya satu hal yang menarik lagi adalah kok seakan-akan Hausoku yang dilakukan oleh Shanks ini bisa menjadi semacam medium ya untuk komunikasi dengan Ryokyu-gyo di chapter tersebut. Tetapi karena belum banyak informasi tentang hal itu, jadi akan kita bahas dari sisi area Hausoku no Haki terlebih dahulu. Untuk Luffy sendiri, hal serupa pula pernah terlihat saat di chapter 1044, tepat ketika dia mengawakeningkan buah iblisnya, yaitu saat petir hitam dari Hausoku hebat itu terpancar sangat jauh sekali, yang dampak langsungnya saja sampai ke kastil Onigashima pun dapat terlihat bahwa ketika Luffy di puncaknya, banyak rocok-rocok yang ada di bagian dasarnya ikut pingsan. Karena perlu diingat ya, Onigashima itu sangat-sangat besar sekali, mengingat Onigashima yang sebagai itu yang kita lihat perbandingan dari kapal atau Sensani yang setinggi 40 meteran sangat jauh jika dibandingkan dengan keseluruhan dari Onigashima ini. Dan tidak hanya itu, bahkan efek Hausoku Haki ini terasa sampai keluar Onigashima, tempat Momonosuke berada, dan Zunisa juga yang berada di lokasi sama seperti Shanks, yaitu di luaran Wano Kuni. Dia bahkan bisa mendengar Drums of Liberation dari jarak sejauh itu. Kalau mungkin saja itu ada andil dari buah iblis Awakening Luffy, tetapi satu hal yang pasti adalah itu Hausoku Haki yang dapat Luffy keluarkan. Jadi kalau menurut kalian, apakah Luffy sudah memiliki haki yang setara Shanks atau masih dalam tahap penyesuaian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.